Padahal itu adalah agenda yang sama yang dibicarakan oleh orang lain yang ngabers gitu. Nah ini kan berarti ada pentingnya agensi di situ, tapi juga di sisi lain ada penting untuk kita memikirkan gimana sih supaya dua tadi tuh berjalan seiringan kayak gitu. Jadi itu sih Do, jadi ini nggak bisa salah satunya kita pilih satu gitu bisa. Yang tadi lo bilang itu benar banget, kegagalan mengkanalisasikan bahasa lo ya. Kalau gue sih bukan tentang memilih salah satu, cuman yang mana yang harus disikapi terlebih dahulu. Akhirnya manusia akan harus menyikapi sesuatu yang bisa disikapi kan, dia nggak bisa ngerjain semuanya, itu pertanyaan gue gitu. Dan gue setuju tentang problem agensi ini, bahwasanya pada akhirnya semua ini tentang agensi orang, walaupun kita mengakui tentang adanya struktur yang ada gitu. Dan salah satu hal untuk bisa keluar dari problem struktur dan agensi ini adalah dengan mendorong, ini kalau bahasa yang lebih keren adalah kepeloporan gitu loh. Karena betul sih. Adalah gagasan tentang perlunya mengadvance agenda gerakan melampaui problem masyarakat sipil masih sedikit gitu loh. Dan kalau kita ngelihatnya bahwa ini adalah hasil dari kejumutan dalam arti gerakan kiri sudah mentok gitu dalam ruang masyarakat sipil, maka dia harus muncul sebagai gerakan politik, maka itu yang harus dimunculkan. Dan gue pikir kepeloporan adalah ketika orang-orang agensi-agensi yang ada ngomong agenda kolektifnya itu. Jadi kalau menurut gue, kalau misalkan problem gerakan kirinya nggak lagi sekedar ngomongin isu-isu sektoral yang ada di masyarakat, tapi juga udah mulai luas, salah satu insentif yang muncul bagi semua member yang ada di sana adalah ya ngomong yang lebih luas, bukan hal-hal yang sekedar internal aja gitu kan. Dan iya, tapi benar dong, setuju. Emang susah, tapi itu juga mendisiplinkan sebenarnya gitu. Karena pada akhirnya semua anggota di dalam bertanggung jawab gitu loh untuk bisa mengusung agenda ini secara lebih luas. Nah, pertanyaannya kemudian adalah hubungannya dengan si Ngabers, karena seringkali Ngabers ini kan adalah mereka justru memanipulasi gitu loh ya, agenda yang dalam organisasi dipakai untuk kepentingan pribadi dia. Nah, di sanalah menurut gua pola perubahan dari orientasi organisasi yang menjadi lebih politik setidaknya menjadi filter gitu loh, bahwasanya nggak semua orang bisa masuk ke dalam ruang kolektif itu, karena dia pada akhirnya harus bisa berkomitmen, bukan cuman membawa propaganda tentang kesetaraan, tapi juga harus memberikan komitmen gitu, bahwasanya dia harus berpraktek untuk mendapatkan konstituen baru gitu dalam rangka bisa mendukung agenda kesetaraan. Dan itu kan gua nggak tahu, ini mungkin hipotetis ya, tapi sepertinya menjadi constraint gitu buat orang-orang yang mau masuk ke dalam organisasi kolektif kiri yang punya intensi jelek gitu. Walaupun juga gua setuju gitu bahwasanya mungkin dari sanalah kita bisa masuk ke problem yang lo bilang tadi tentang perlunya embrace feminisme sebagai logika kolektif gitu. Iya, sebenarnya ngomongin tadi misalnya gue setuju sama lo bahwa penting untuk ya yang kita bawa keluar itu bukan agenda-agenda internal kayak gitu ya, tapi yang lebih luas gitu, agenda-agenda yang lebih luas. Dan bisa aja si agensi ini ya bilang bahwa ini agenda kolektif gue nih gitu. Tapi kan pada akhirnya itu akan jadi bumerang juga di satu titik kalau misalnya organisasinya nggak berubah juga Do. Jadi nanti untuk orang-orang yang emang nggak bermasalah, yang nggak problematik gitu ya, ya dia akan males juga untuk mengklaim bahwa ini agenda organisasi gue, sementara organisasi dia sendiri bermasalah gitu ya. Mungkin dia juga akan, ini mah gimana, gue doang yang bagus, yang lain mah ngabers misalnya, kayak gitu kan males juga Do. Jadi menurut gue untuk mendisiplinkan, kali bahasa lo mendisiplinkan ya, bahwa yang dibicarakan itu adalah agenda-agenda yang luas, bukan lagi agenda-agenda internal. Salah satu cara adalah membenahi organisasinya itu gitu. Kenapa pada akhirnya agenda internal itu yang cuma justru yang di-spill di Twitter itu bukan agenda emansipasinya, tapi malah agenda internal organisasi. Karena mekanisme dalam organisasinya nggak jalan menurut gue, nggak feminis, nggak memberikan adanya ruang untuk orang itu mempraktikkan anti patriarki dengan leluasa juga gitu. Jadi itu saling berkaitan sehingga bisa dilepaskan kalau menurut gue gitu. Kalau misalnya kita mau bilang bahwa ya nanti ke depannya itu
semua masalah di internal kolektif yang ngomongnya di internal aja gitu ya. Itu adalah harapan yang harus dilihat lagi bahwa ya itu hanya bisa diwujudkan kalau benar si organisasinya itu sendiri gitu. Kita nggak bisa kan mencegah orang yang kecewa untuk ngomong di luar kalau di dalamnya sendiri emang nggak didengerin, emang dianggap remeh, emang dianggap sepele. Nah ini berarti ada hal-hal yang penting, maksudnya secara organisasi mungkin dia emang nggak mengakui. Tadi kan banyak organisasi menganggap ini bukan bagian dari perjuangan kelas gitu. Padahal kan hubungan interpersonal antara di organisasi itu kan ya sifatnya ideologis kok gitu. Banyak kan orang masuk organisasi itu karena pengen tahu dulu atau karena pengen belajar atau karena dia kagum sama satu agensi siapa gitu kan. Bisa juga kayak gitu kan. Nah, untuk bikin bahwa ini tuh nggak jadi problem yang kayak gitu lagi, yang sifatnya like or dislike atau individual, tergantung individu, ya kita harus membuat itu jadi problem yang harus mengubah terjadi hal yang lebih umum tadi gitu. Makanya kalau menurut gue ya, kalau kita mau organisasi kiri orang-orangnya hanya bicara tentang masalah agenda emansipasi di publik dan udah berhenti deh soal internal, ya internalnya juga dibenerin sih. Jadi cerminan sih, kalau menurut gue cerminan di masyarakat yang kita sekarang, masyarakat yang dimana patriarki dan kapitalisme itu ya emang di situ tempatnya adanya gitu. Dia saling berhubungan, saling berkelindan, jadi nggak bisa dipisah-pisah gitu sih kalau menurut gue. Ya, cuman ya ini mungkin perbedaan gue malu karena gue posisinya Marxis vulgar ortodoks gitu. Karena gue tetap bertanya tentang determinasinya yang mana. Gue setuju bahwasanya internal juga harus dievaluasi, dikritisi, bahkan di yang gue sebut tadi reorientasi gitu. Cuman pertanyaannya adalah yang membuat upaya itu kan ya kalau lu nggak ditempatkan dalam agenda politik tertentu, kita akan memberikan syarat bahwa harus orang tertentu yang di sana. Problemnya adalah ya agenda emansipasi bisa siapa aja gitu loh. Kadang-kadang orang yang emang jujur pengen emansipasi, dia nggak punya preferensi posisi politik yang fix juga gitu loh. Itu kesulitannya gitu. Jadi makanya gue ngelihat menjadi penting terlebih dahulu untuk mengubah konstelasi ruang bertarungnya gitu, yang mana gerakan kiri harus dipaksa untuk lebih engage ke ruang-ruang yang lebih luas dibanding agenda sektoralnya. Karena kalau nggak kayak begitu, semakin banyak orang yang mau masuk ke sana karena ngelihat agenda sektoral justru menjadi alasan dia untuk bisa memanipulasi. Itu kan terjadi misalnya kayak di serikat gitu ya. Kenapa kita bisa lihat orang-orang pimpinan serikat itu bisa sangat kuat memanipulasi anggotanya karena dia pimpinan serikat gitu, dan agenda sektoralnya memperkuat posisi dia untuk bisa bukan cuma menentukan agenda serikat tapi juga membuat dia punya power untuk bisa memanipulasi anggota-anggotanya gitu kan. Nah kalau dia masuk ke ruang politik kan dia serikat nggak bisa kayak begitu. Lu harus bisa membangun argumen tentang bagaimana lu bisa setuju kepada agenda politik serikat misalkan gitu kan. Dan gue pikir itu kalau kita bisa memperbanyak kesadaran itu ke organisasi gerakan sosial yang punya agenda kiri, gue pikir tendensi ngabers ini, gue nggak bilang sepenuhnya hilang ya, tapi setidaknya ekspresi yang delegitimizing itu bisa diminimalisir gitu. Yang jadi gue tentang ngabers kiri adalah dia justru menjadi titik wacana yang gampang gitu untuk digunakan ketika kita mau ngomongin gerakan kiri, bahwa pada dasarnya gerakan kiri udah madesu aja lah semua gitu karena isinya saya tadi gitu loh. Itu sih concern gue. Makanya gue yang spesifik dari ngabers ini adalah dia bisa menjadi alat yang mudah dipahami ketika berupaya untuk mendelegitimasi gerakan kiri secara lebih luas gitu. Dan akhirnya kalau itu terjadi, nggak banyak teman-teman yang lebih muda mengupayakan diri untuk terlibat dalam agenda kiri yang serius. Ya kita kayaknya agak beda ya Do soal itu. Kalau gue justru melihatnya tadi gitu, kalau kita mau mengajak orang yang lebih luas untuk bergabung dengan agenda politik kiri, dan sementara itu organisasi kiri dan politik kirinya juga berusaha untuk keluar dari babin atau dari sektoralnya tadi itu. Kalau menurut gue ya salah satu cara yang paling penting adalah membuktikan bahwa organisasi atau kolektif atau komunitas kiri itu
emang nggak bermasalah, itu yang harus emang itu yang harus dilakukan gitu. Karena bisa aja kita mengklaim ABCD, tapi pas udah orang gabung kok ternyata begini gitu kan. Nah itu memang nggak bisa terhindarkan, karena tadi gue bilang kan, yang sehari-hari itu yang ideologis itu nggak bisa terhindarkan gitu. Jadi kalau misalnya kok sekarang malah jadi ngabers ini ya jadinya alat untuk delegitimasi gitu ya, itu karena masih ada ngabersnya kan sebenarnya gitu. Dan ini yang sebenarnya bisa mulai dikikis kalau kolektifnya itu udah mulai berubah gitu. Kalau menurut gue sih gitu Do. Jadi gue melihat problem sehatnya organisasi itu sangat determinan gitu untuk menentukan jauh atau tidaknya agenda emansipasi politik itu nyampe ke masyarakat atau enggak gitu. Jadi kalau gue ngelihatnya itu gitu. Jadi yang harus dilakukan dulu kalau menurut gue pembenahan organisasinya gitu. Kalau dari gue ya. Gue secara ini nggak ada masalah dengan organisasi. Makanya yang jadi kita sepakat kan pentingnya agensi gitu. Nah pertanyaan adalah bentuk organisasi itu gimana caranya menjadi dominan? Pertanyaan gue itu. Gimana cara kita memastikan bahwa bentuk organisasi yang lebih sehat, lebih feminis, lebih ngasih ruang inklusif, partisipatif dan lain-lain itu menjadi lebih bentuk organisasi yang dominan itu. Dan gue tetap ngelihat bahwa selain tentu orang itu harus mengupayakan organisasinya jadi lebih sehat ya, cuman orang yang mengupayakan itu juga punya tanggung jawab sebenarnya untuk bisa mendorong maju agenda apa yang bisa membuat secara sosial itu bentuk organisasi kayak begitu bisa adalah bentuk umum dari organisasi gitu. Makanya concern gue selalu tentang apa prakondisi materialnya, prakondisi sosialnya itu apa gitu loh. Dan itu yang gue bilang tentang pentingnya organisasi yang sehat itu masuk ke agenda politik. Karena kalau dia masuk, dia setidaknya yang lo bilang tadi gitu ya, dia menjadi contoh, tapi juga dia menjadi suluh gitu, menjadi pelopor tentang agenda yang bisa dimenangkan, agar supaya nanti ketika agenda itu menang, ya bentuk organisasi yang masuk akal dan natural adalah bentuk organisasi yang kita harapin itu, gitu. Iya, ngerti. Jadi kalau menurut gue justru ya, kalau kita mau yang si agensi tadi itu pada akhirnya juga mau membuat semua agenda emansipasi ini tuh ya semua orang merasa ini ada agenda organisasi gitu ya. Yaitu kalau semua orang-orang atau di dalam organisasinya udah nggak ada ngabers lagi sih Do, kalau menurut gue. Jadi kalau kita mau membuat problem ini tuh bukan lagi problem yang jatuhnya jadi masalah agensi gitu ya. Jadi ini adalah nantinya si orang-orang ini mencerminkan politik itu seperti ini gitu, yang benar, yang membebaskan gitu kan. Ya orang-orangnya harus benar semua sih. Kalau menurut gue itu nggak terhindarkan gitu. Jadi orang akan melihat itu kalau semuanya emang secara umum nggak ada lagi isi ngabers-ngabers ini gitu. Cuman memang otokritik dari gue sendiri itu adalah kalau misalnya kita bicara soal agenda-agenda emansipasi itu akan tercermin dari yang lebih kecil itu sih Do. Jadi itu kayak nggak terpisahkan gitu. Jadi kenapa misalnya sekarang politiknya Partai Buruh kurang dikenal gitu ya, bahkan di kalangan serikat buruh sendiri gitu. Ya mungkin karena itu nggak embedded di dalam keseharian juga sih Do. Jadi orang nggak melihat itu sebagai ini agenda kiri ya gitu. Itu orang nggak melihat seperti itu karena banyak si orang-orang yang di dalamnya itu bermasalah. Iya, gue sih paham. Gue salah satu orang yang dalam melihat kolektif ya, gue akan menerima kenyataan sosial bahwa nggak semuanya punya tingkat kesadaran yang sama gitu loh, dan implikasinya nggak sama, dan juga nggak akan memaksakan bahwa mereka yang masuk ini bisa berdisiplin sesuai dengan pemahaman yang sama juga gitu, dan konsekuensinya mungkin aja juga ada orang-orang yang salah gitu loh. Pertanyaan gue adalah tentang bentuk organisasi yang lu bilang inklusif itu, feminis dan lain-lain itu pada dasarnya juga hasil pertarungan pada akhirnya gitu. Memang. Dan mana? Nah, kalau itu masalah pertarungan berarti menjadi penting bahwa organisasi itu sifatnya partisipatif gitu kan. Kan kita ambil contoh Partai Buruh ya. Salah satunya mungkin penyebabnya adalah kenapa banyak orang masih belum bisa merefer pengalaman mereka ke Partai Buruh. Ya karena mungkin Partai Buruhnya dianggap nggak membuka ruang partisipasi bagi mereka gitu kan. Bisa jadi. Mungkin karena problemnya adalah problem kita dibatasi sama ruang struktur kampanye yang noraknya setengah hidup gitu loh. Kita cuma bisa berkampanye, berengagement dengan konstituen lebih luas itu ya cuma dalam waktu dari November akhir sampai dengan Februari awal kan udah gila namanya gitu. Kita dikasih
buat sosialisasi, tapi sosialisasi kemarin itu cuma dari Januari sampai Oktober kan udah gila. Itu kan dalam konteks election-nya, Dok. Tapi maksud gue gini loh, dalam konteks yang lebih luas itu. Gue mau ya makanya ini bias gue. Cuman gue setidaknya adalah yang kayak begitu kadang-kadang bisa menjadi constraint juga bagi bentuk relasi sosial yang lu bilang penting untuk bisa attach gitu loh antara konstituen buruh yang biasa dengan organisasi serikat yang lebih luas gitu loh. Nah di sini nih menurut gue memang kalau untuk pada akhirnya ya gue setuju sama lo, ini memang harus dilakuin dulu gitu. Tapi kita nggak bisa expect bahwa ini akan berubah dalam jangka waktu pendek gitu loh. Itu sih kalau menurut gue, selain juga kita harus terus mengupayakan bahwa organisasi kiri harus punya agenda lebih luas di luar konstituen mereka, karena yang mungkin kita sepakat adalah di sini Ngabers itu adalah hasil dari insularitas gerakan kiri sebenarnya. Jadinya orang di sana ngerasa dia nggak harus akuntabel perilakunya dengan relasi sosial yang lebih luas. Itu yang akhirnya dia dimungkinkan untuk bisa memanipulasi orang-orang lain untuk dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi orang-orang yang ada di organisasi kiri itu sendiri. Gitu sih kalau menurut gue, Phil. Iya, gue juga setuju sih bahwa kita nggak bisa melihat Ngabers ini tuh di konteks yang kayak gitu ya, bahwa ya pasti ada aja lah deviasi-deviasi dalam organisasi, pasti ada orang-orang yang emang nggak bisa jadi yang diharapkan gitu ya dalam organisasi yang luas, apalagi organisasi populer misalnya kayak partai lo gitu, kayak partai buruh itu kan pasti orangnya beragam. Ada beragam kan, maksudnya nggak bisa diharapkan. Maksudnya kita udah menyadari itu ya, bahwa pasti ada deviasi yang pasti ada yang beda gitu, pasti ada kan, yang susah diajarin, susah dikasih tahu pasti ada kan. Nah tapi menurut gue tengah yang kondisi yang kayak gitu, yang dominan tetap harus orang-orang yang diupayakan lewat pendidikan, lewat macam-macam, lewat praktik keseharian organisasi, orang-orang yang udah berkesadaran gitu sih kalau menurut gue itu yang harus dijadikan dominan dalam organisasi, supaya nanti yang keluar yang dominan juga agenda-agendanya gitu, bukan lagi problem-problem yang sifatnya tuh internal tadi itu gitu. Jadi disinilah gue selalu mikir gini ya, kan gue seneng sama si Bell Hooks dia bilang kalau kita merasa sebuah komunitas atau kolektif atau organisasi itu nggak membebaskan kita, ya kita harus memutuskan gitu ya, kita sendiri aja gitu, ngapain harus berorganisasi di situasi yang seperti itu. Gue tuh selalu memikirkan itu gitu, apa benar, apa gimana, atau gimana sih cara bacanya gitu ya. Dan gue sampai di kesimpulan yang kayak gini, kalau kita percaya bahwa agenda emansipasi yang dibawa oleh organisasi itu agenda yang sangat bagus untuk publik yang lebih luas, bukan hanya untuk kiri, ya berarti kita harus bisa menyampaikan itu kan. Nah caranya gimana? Ya kita juga mengupayakan supaya di dalam kita berorganisasi, di dalam kita berkomunikasi itu kita merasa kita juga aman dan senang gitu loh, Do. Jadi dan itu hanya bisa diwujudkan, diubah itu gitu, meskipun kita tahu nggak semua orang bisa dididik, tapi setidaknya sebagian besar orang bisa gitu. Nah itu yang tetap harus di-highlight. Memang terdengar seperti kayak itu fokusnya cuma internal doang, tapi menurut gue dampaknya pasti akan lebih luas gitu. Kalau bayangin aja kalau semua organisasi ini udah cenderung lebih sehat ya, pasti kan lebih enak untuk ngomongin hal-hal yang lebih ini juga gitu. Secara simultan itu akan lebih enak untuk ngomongin hal-hal yang sifatnya lebih agenda yang lebih luas kayak gitu. Karena kalau enggak, pasti akan muncul terus nih kegelisahan-kegelisahan kayak gini gitu. Ngabers-ngabers ini pasti akan terus ada kalau pembagian kerja di dalam organisasinya masih patriarkis, mansplaining masih dibiarkan di dalam organisasi, dan lain-lain kayak gitu. Ini tinggal nunggu waktu aja sebenarnya. Nah, kalau mulai dibenahi, ketika kita mau bicara yang lebih luas, itu udah jadi hal yang ngikut aja kayak gitu sih kalau menurut gue. Nah ini mungkin posisi debat kita ya. Gue sih nggak terlalu setuju sama si Bell Hooks itu gitu. Karena kalau menurut gue adalah ya tanggung jawab yang so-called orang-orang yang lebih maju tadi untuk mempertarungkan posisi yang lebih maju gitu. Ketika menghadapi situasi di mana organisasi semakin regresif, semakin membuka ruang untuk manipulasi dan lain-lain, ya tanggung jawab dia yang punya kesadaran lebih maju untuk bisa memenangkan agenda, menjadi pelopor, menjadi mendorong kepemimpinan di sana. Gitu. Iya, tapi itu easier said than done, Do. Hal kayak gitu menurut gue itu lebih mudah diomongin, karena buat orang yang benar-benar mikirin, biasanya itu malah jadi capek banget kan. Akhirnya dia mending bikin kolektif baru lebih sehat. Membedakan posisi gue dengan lo. Kalau gue ngelihat, ya walaupun gue mengakui mental health penting ya, cuman
dalam organisasi kadang-kadang emang harus sering makan hati gitu loh. Ya kan? Itu posisi gua sih, Phil. Di mana titik bahwa kita harus berhenti adalah ketika melihat bahwa nggak ada ruang lagi untuk bisa melakukan itu. Itu sih kalau argumentasi Iya, gua. iya. Kalau perihal tentang gimana mengubah organisasi di tengah ketidakmerataan kesadaran ya, menurut gua demokrasi menjadi solusinya gitu. Demokrasi internal harus diperkuat, harus ada mekanisme kontrol yang jelas, mekanisme kritik otokritik, hal-hal yang sebenarnya adalah tradisi organisasi yang sempat ada di sini, cuman karena dihajar gila-gilaan sama orde baru, nggak berhasil untuk ditumbuhkan kembali. Kalau gue lihat sih problem Ngabers ini nggak bisa dilepaskan dari problem kerja-kerja dalam organisasi yang nggak didasarkan dengan kerja-kerja yang ulas asih, dengan kerja-kerja yang mementingkan well-being individu gitu. Jadi itu akhirnya muncullah Ngabers ini gitu. Dan bentuknya macam-macam ya, ada yang menggunakan posisinya untuk jadi mansplaining dan lain-lain, ada juga membenarkan sikap kesehariannya di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dengan mengatasnamakan karena saya berorganisasi dan lain-lain, jadi saya tidak mementingkan kehidupan orang lain gitu ya, kehidupan keluarganya dan lain-lain, banyaklah bentuk-bentuknya gitu. Dan ini buah dari biasanya yaitu dianggap kerja-kerja perawatan atau kerja-kerja sehari-hari dalam organisasi itu ada terpisah dari agenda-agenda yang diperjuangkan gitu. Nah ini yang jadi pangkal soalnya gitu. Dan untuk mengatasi Ngabers ini, sebagaimana kita mengatasi gimana melawan patriarki di dalam masyarakat yang luas sih gitu. Jadi ini sebenarnya Ngabers ini cerminan aja di dalam masyarakat tuh banyak problem kayak gini gitu ya. Itu sih mungkin. Jadi kalau kita mau mengenalkan atau membawa agenda politik kiri ke dalam publik yang lebih luas, agensi itu nggak terhindarkan harus juga mulai berbenah dan berubah gitu sih. Kalau gue sih nganggap selain bahwa ini adalah simptom atau gejala dari problem gerakan itu sendiri ya, cuman gue ngeliat yang penting adalah mengubah ekologi gerakan itu gitu, mengubah ekologi gerakan yang dia nggak terisolasi dengan problem masyarakat yang lebih luas gitu, dan itu akhirnya harus menjadi lebih politik dibanding apa yang ada sekarang. Nah, Ngabers ini adalah menurut gua adalah fenomena di mana insularitas gerakan gitu, dia karena gerakan kita punya aspirasi yang besar tapi tindakan organisasinya sangat terbatas ke urusan sektoral, itu yang akhirnya membuat orang-orang ngelihat besar harapan tapi kurang tindakan gitu, dan ketika muncul kayak Ngabers kayaknya itu menjadi justifikasi gitu bahwa gerakan ini nggak akan kemana-mana selain akan madesu doang gitu loh. Dan bagi gue itu yang menjadi problem yang harus diadres, mendorong ekologi gerakan menjadi lebih maju, lebih politis dan lebih universal sebenarnya, supaya konstituen di dalamnya, para member di dalamnya, anggota-anggota di dalamnya itu punya orientasi luas bahwasanya yang diperjuangin bukan urusan-urusan internal belaka yang seringkali ya gue nggak bilang nggak penting, cuman seringkali terbatas gitu loh. Urusan internal itu harus dihubungkan dengan problem kontradiksi sosial yang ada di dalam kapitalisme itu sendiri. Itu sih kalau pendapat gue. Jadi kita berbeda, cuman kita saling memberikan tambahan masing-masing kali ya kalau pendekatannya. Bukan berbeda dong, kita itu bukan berbeda, bervariasi. Ya seralah, variasi beda. Sebenarnya sama lah, cuman beda ini aja perspektif, bervariasi aja perspektif. Ya oke. Pembaca IP ini sepertinya edisi perdana semua bisa dijelasin, panjang juga ya, nggak kerasa. Kalau gitu kita ketemu lagi di edisi selanjutnya, episode selanjutnya semua bisa dijelasin. Semoga di edisi selanjutnya kita bisa bahas persoalan-persoalan dengan bahasa-bahasa yang lebih santai lagi lah. Oke, udah, terima kasih banyak. Thank you banyak pembaca IP semua. Sampai ketemu lagi. Bye.